Selamat pagi Bapak Ibu Guru sekalian dan anak-anak terkasih. Mari kita awali doa pagi ini, kegiatan kita dengan doa pagi. Mari kita siapkan sikap kita dan hati kita untuk memulai doa hari ini. Kita ambil tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas waktu yang boleh kami terima hari ini. Terlebih kami bersyukur atas kesempatan pada hari ini sehingga kami bisa melaksanakan kegiatan belajar di rumah. Kami mohon kepadamu ya Tuhan supaya Engkau menerangi akal budi kami agar dapat menerima pelajaran dengan baik. Berilah kami kekuatan agar dapat memahami pelajaran yang akan kami pelajari hari ini, dan berkatilah kami pada hari ini dalam mengerjakan tugas soal-soal PTS hari ketiga. Berikanlah kami kemudahan, kelancaran, dan kesehatan dalam kegiatan hari ini. Mari kita dengarkan bacaan Injil hari ini yang diambil dari bacaan Injil Lukas bab 9 ayat 1 sampai 6. Maka Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu memberikan tenaga dan kuasa kepada mereka untuk menguasai setan-setan dan untuk menyembuhkan penyakit-penyakit. Dan ia mengutus mereka untuk memberitakan kerajaan Allah dan untuk menyembuhkan orang, katanya kepada mereka, jangan membawa apa-apa. Dalam perjalanan jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang atau 2 helai baju. Dan apabila kamu sudah diterima dalam suatu rumah, tinggallah di situ sampai kamu berangkat dari situ. Dan kalau ada orang yang tidak mau menerima kamu, keluarlah dari kota mereka dan bebaskanlah debunya dari kakimu sebagai peringatan terhadap mereka. Lalu pergilah mereka dan mereka mengelilingi segala dosa sambil memberitakan Injil dan menyembuhkan orang sakit di segala tempat. Demikianlah Injil hari ini. Terpujilah Kristus. Mari kita renungkan bacaan Injil hari ini. Salah satu ciri dasar orang bijak adalah keseimbangan. Tidak berat sebelah, jatuh dalam sikap yang berlebihan. Tidak pula berlebihan tetapi secukupnya. Ada istilah yang sering kita pakai dalam hidup rohani, namun sekarang sudah jarang didengarkan, yaitu ugahari. Hal itu tidak hanya berlaku untuk urusan makan, minum, atau kebutuhan jasmani, tetapi juga berlaku untuk hal-hal lain. Situasi miskin dan kaya bisa berkembang menjadi kutub yang berlebihan, yang sama-sama juga berpotensi membuat manusia tergoda jauh dari keluhuran martabatnya. Selain itu, keduanya juga sama-sama menyimpan potensi manusia yang melupakan, menyangkal, meninggalkan Tuhan. Kemiskinan dan kekayaan kita sama-sama akan merusak hidup kita. Kemiskinan membuat manusia bisa bertindak jahat dan kriminal. Kekayaan juga membuat manusia serakah dan menjadi serigala yang ganas. Maka oleh karena itu, kita dalam hidup harus melakukan keseimbangan untuk memperoleh jalan Tuhan. Amsal juga mengingatkan kasanah yang nyaris tak terdengar lagi. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu dan berkata, siapa Tuhan itu?
Atau kalau aku miskin, aku mencuri, mencemarkan nama Allahku. Sikap dalam segala hal, terutama dalam hal jasmani, menuntun kita bertumbuh dalam keutamaan rohani, yaitu kemerdekaan batin. Kita tidak lagi terikat dan terobsesi oleh berbagai belenggu yang membuat kita sesak dan terpaku. Kiranya itulah yang dimaksudkan Yesus dalam Injil ketika ia memberikan nasihat saat mengutus murid-muridnya, jangan membawa apa-apa dalam perjalanan. Jangan membawa tongkat atau bekal, roti atau uang, atau 2 helai baju. Ada bekal yang lebih cukup yang telah diberikan Yesus kepada 12 muridnya, yaitu tenaga dan kuasa untuk menguasai setan dan menyembuhkan penyakit-penyakit. Sebagai para murid Yesus, Yesus mengutus kita untuk memberitakan kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, semoga kami semakin hari menjadi bertumbuh dalam kemerdekaan batin, sehingga kami semakin siap sedia Engkau utus mewartakan keselamatan dan sukacita kerajaan Allah. Mari kita satukan doa kita yang telah diajarkan oleh Tuhan kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Markus, doakanlah kami supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari anak-anak kita setelah selesai berdoa, mari silahkan anak-anak menyanyikan lagu Indonesia Raya dan lagu Mars Santo Markus. Tuhan memberkati dan selamat pagi, selamat mengerjakan PTS dengan baik. Terima kasih.